Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-27 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi aljabar. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari latihan soal persiapan OSN 2024 dari channel ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan agar kalian mendapatkan benefit maksimal dari channel ini. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 81. Yuk kita baca dulu soal yang bersama-sama. Sekeranjang wortel dan sekarung beras ditimbang secara bersamaan menunjukkan berat 135 kg. Sekarung timun dan sekeranjang wortel ditimbang secara bersamaan menunjukkan berat 92 kg. Sekarung beras dan sekarung timun ditimbang secara bersamaan menunjukkan berat 110 kg. Berat dari sekeranjang wortel adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus misalkan dulu ya. Kita harus misalkan apa saja yang diketahui dari soal ini. Kita misalkan yang wortel itu kita tuliskan sebagai inisial hurufnya ya, yaitu huruf W. Kemudian untuk timun kita misalkan sebagai T. Kemudian untuk beras kita misalkan sebagai B. Kalau misalkan kita sudah misalkan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan menuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui pertama dikatakan sekeranjang wortel, berarti W ditambah dengan sekarung beras ditambah dengan B, totalnya adalah 135 kg. Kemudian berdasarkan kalimat selanjutnya dikatakan sekarung timun, berarti T ditambah dengan sekeranjang wortel ditambah dengan W, itu hasilnya adalah 92 kg. Dan yang terakhir itu adalah sekarung beras ditambah dengan timun, itu hasilnya adalah 110 kg. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ini kan ada 3 persamaan ya, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, setelah kita mendapatkan semua persamaan ini, persamaan 1, 2, dan 3, kita akan mengeliminasi salah satu variabel dengan cara kita akan kurangkan persamaan 3 terhadap persamaan 2. Nah, di sini kita tuliskan persamaan 3 dulu, B tambah T sama dengan 110 kg. Kemudian persamaan yang kedua itu kan T tambah W itu sama dengan 92 kg. Nah, di sini kalau kita kurangkan otomatis ada variabel yang hilang, yaitu positif T dikurangkan dengan T, maka akan saling menghabisi. Yang tersisa adalah ini B dikurang dengan W, yang atas kurang yang bawah itu sama dengan 110 kurang 92. Di sini otomatis 8 ekornya ya. Di sini pinjam 1 di belakang, maka tinggal tersisa 10. 10 kurang 9 adalah 1. Berarti B kurang W adalah 18. Ini adalah persamaan 4. Nah, setelah kita mendapatkan B kurang W sama dengan 18 di persamaan keempat ini, kita cek kembali di persamaan 1 ternyata memiliki variabel yang sama, variabel W dan juga variabel B. Maka di sini kita akan operasikan dengan persamaan 4. Di sini kita tuliskan W tambah B itu sama dengan 135. Karena kita mau mencari variabel W-nya nilainya berapa, maka kita tidak boleh jumlahkan. Nanti hilang W-nya, maka kita akan kurangkan agar yang variabel B yang hilang. Nah, di sini kalau dikurangkan otomatis kan habis ya, B kurang B habis. Maka yang tersisa adalah negatif W dikurangkan dengan W, maka kita peroleh negatif 2W. Itu sama dengan 18 kurang 135, itu hasilnya adalah negatif 117. Maka kita dapat W-nya itu berapa? Di sini negatif dengan negatifnya saling menghabisi, maka kita peroleh 117 per 2, itu hasilnya berapa sih? 117 per 2 kita hitung ya. 117 bagi 2 itu kan sini 5 ya, di sini 10 kita kurangkan, turun 1, turun bantuan 7, 17 bagi 2 adalah 8. Berarti di sini 16 kurang sisa 1 berarti sisa 0,5 ya. Maka hasilnya kita peroleh 58,5 kg hasilnya. Maka berat sekeranjang wortel yang ditanyakan di soal ini adalah opsi C yang benar, 58,5 kg. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 82 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berikut ini adalah gambar 3 buah timbangan. Berapa banyak kubus yang diperlukan agar timbangan kedua itu seimbang? Nah, di sini karena ada beberapa bangun ruang yang kita misalkan dulu, untuk tabung kita misalkan sebagai huruf T ya. Jadi sini kita mau misalkan. Nah, kemudian kan ada apa lagi nih? Ada kubus ya. Kubus kita anggap sebagai K. Kemudian ada bola. Bola itu kita anggap sebagai B. Nah,
Di sini kita mau buatkan persamaan matematikanya dari masing-masing timbangan yang ada di soal ini. Mulai dari persamaan 1 yang ada di timbangan 1 tentunya ya. Di situ kan ada 3 buah tabung dan juga sebuah kubus. Berarti bisa kita tuliskan untuk persamaan 1, 3 tabung itu sama dengan 1K, atau bisa kita tuliskan K saja. Ini adalah persamaan 1. Sedangkan untuk persamaan ketiga, di sini kan ada 2 kubus, 1 tabung. Berarti 2 kubus tambah 1 tabung itu sama dengan 1 bola. Ini adalah persamaan 3. Sedangkan yang ditanyakan di soal ini, 2 bola ditambah dengan 1T itu setara dengan berapa kubus? Itu yang ditanyakan. Nah, di sini ternyata setelah kita membuat kalimat matematika di persamaan 1, ini kan kita peroleh 3T sama dengan K. Bagaimana kalau misalkan kita substitusi saja 1K sama dengan 3T ini ke persamaan ketiga? Maka kita peroleh 2 dikalikan dengan 3T ditambah dengan T itu setara dengan B. Berarti di sini kita kalikan 6T tambah T sama dengan B, maka kita peroleh nilai dari 1B adalah 7T tentunya ya. Di sini kita simpan, mau kita gunakan di persamaan yang kedua yang ditanyakan di soal ini. Nah, di sini kan kita punya 2 bola dengan 1 tabung. Berarti di sini kita tuliskan bahwa 2 bola itu kan berapa? 2 bola ini kan 2 dikalikan dengan 7T ya. Kita tambahkan dengan 1T, itu totalnya ada berapa sih? Kita kali masuk saja. 2 kali 7 adalah 14. 14T tambah T itu ternyata sama dengan 15T. Nah, ternyata kita sudah memperoleh bahwa 2 buah bola ditambah dengan sebuah tabung itu setara dengan 15 tabung. Nah, ini kita ditanya kalau 15 tabung itu setara dengan berapa kubus. Nah, berdasarkan persamaan 1 diketahui bahwa 1 kubus itu setara dengan 3 tabung. Berarti ini kita tinggal bagi dengan 3 tabung saja untuk memperoleh banyak kubusnya. Maka di sini kita peroleh 15 bagi 3 ternyata setara dengan 5 kubus. Berarti banyak kubus yang diperlukan agar timbangan 2 seimbang, kita memerlukan 5 buah kubus di sebelah kanan. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian, para pejuang OSN 2024, lagi nyari pembahasan soal dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2023, tingkat OSK maupun yang tingkat nasional, kalian bisa banget beli buku yang kami rekomendasikan ini. Jadi di buku ini itu lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA, itu semuanya ada, baik dari versi yang tercetak maupun versi e-booknya kalian bisa miliki dengan mengakses link yang ada di kolom deskripsi, atau bisa kalian hubungi langsung Mimin di nomor telepon berikut ini 0878 6062 2162. Silahkan di WA, nanti akan kami bantu untuk proses pengiriman bukunya. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari Bimbingan Belajar Orhean. Jadi ini buku kami jual langsung ya, silahkan hubungi kami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 83. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ketika Fauzan, Afifah, dan Anissa membandingkan jumlah uang masing-masing, mereka menemukan bahwa jumlah uang Fauzan dan Afifah adalah Rp24.000. Afifah dan Anissa adalah Rp36.000, sedangkan jumlah uang Fauzan dan Anissa adalah Rp20.000. Yang ditanyakan adalah uang siapa yang paling sedikit dan berapa nilainya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini tentu kita harus misalkan lagi nih. Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk memisalkan informasi apa saja yang ada diketahui di suatu soal cerita seperti ini. Jadi misalkan uangnya Fauzan itu kita misalkan sebagai inisial namanya si Fauzan ini tentunya, yaitu F. Sedangkan uangnya Afifah kita misalkan sebagai A, sedangkan Anissa kita misalkan sebagai N ya, karena tidak boleh ada variabel yang sama. Kita mulai dari informasi soalnya, dikatakan bahwa uang Fauzan dan Afifah adalah Rp24.000. Ini tentunya ketika dijumlahkan ya, maka di sini kita tuliskan F tambah A itu sama dengan Rp24.000. Ini adalah persamaan 1. Kita lanjut di cerita berikutnya, dikatakan Afifah dan Anissa totalnya adalah Rp36.000. Berarti A tambah N sama dengan Rp36.000. Ini adalah persamaan kedua. Dan yang terakhir di persamaan ketiga dikatakan jumlah uang Fauzan dan Anissa ternyata adalah Rp20.000. Berarti F tambah N itu sama dengan Rp20.000. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, untuk mendapatkan masing-masing nilai dari mereka, kita tinggal mengeliminasi seperti di soal yang sebelumnya dengan kita mengurangkan 2 buah persamaan yang ada di soal cerita ini.
Misalkan kita pengen kurangkan yang besar dengan yang kecil ya, tentunya yang supaya lebih mudah. 2 kurang 1 aja nih, 2 kurang 1. Jadi persamaan 2 kita kurangkan dengan persamaan 1. Maka kita tuliskan sebagai berikut. A tambah N sama dengan Rp36.000. Kemudian persamaan pertama itu adalah F tambah A itu sama dengan Rp24.000. Nah, ini ketika kita kurangkan, otomatis sebuah variabel akan hilang, yaitu variabel A akan saling menghabisi. Maka yang tersisa adalah N yang di atas, kita kurangkan dengan yang di bawah. Berarti N kurang F sama dengan Rp36.000 dikurangkan dengan Rp24.000, kita peroleh Rp12.000. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini ada N dengan F, variabel N dan juga variabel F, maka kita lihat mana persamaan yang tadi kita tuliskan yang memuat unsur ini. Ternyata di persamaan ketiga itu ada variabel F dan juga variabel N. Maka kita operasikan dengan persamaan yang baru kita dapat, yaitu persamaan 4. Di sini kita tuliskan F tambah N itu sama dengan Rp20.000. Agar lebih mudah, kita jumlahkan saja agar nanti tidak ada negatif-negatifnya. Berarti di sini ketika ini jumlahkan, yang positif F dengan negatif F akan saling menghabisi. Maka yang tersisa tinggal N ditambah dengan N, maka hasilnya adalah 2N. 12 tambah 20 jadinya adalah 32. Berarti Rp32.000. Otomatis nilai N-nya itu tinggal kita bagi, 32 dibagi 2 dapat deh Rp16.000 ya. Nah, di sini kan kita sudah dapat nilai N-nya, berarti kita tinggal substitusi aja nih. Substitusi nilai N sama dengan Rp16.000 ke persamaan yang ada N-nya tentunya, yaitu persamaan 2. Maka kita tulis saja persamaan kedua, A tambah N sama dengan Rp36.000. Ketika kita ganti nilai N-nya, berarti kita peroleh di sini A ditambah dengan Rp16.000 itu sama dengan Rp36.000. Berarti A itu sama dengan Rp36.000, kita kurangkan dengan Rp16.000. Kita dapat nilai A sama dengan Rp20.000. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A itu sama dengan Rp20.000, maka coba kita substitusikan ke persamaan 1 agar mendapatkan nilai F-nya. Berarti di sini F tambah A sama dengan Rp24.000. Berarti F tambah Rp20.000 itu sama dengan Rp24.000. Maka di sini F-nya itu sama dengan Rp24.000 dikurangkan dengan Rp20.000, maka kita peroleh nilai F ternyata adalah Rp4.000. Nah, ini adalah nilai si Fauzan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari mereka bertiga, uangnya masing-masing dari Afifah, Fauzan, dan juga Anissa, kita lihat uang siapa yang paling sedikit. Ternyata uang yang paling sedikit adalah uangnya Fauzan dengan jumlah adalah Rp4.000. Seperti itu. Jadi terselesaikan soal nomor 83 kali ini. Kalau misalkan ada yang kalian belum pahami, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang aljabar yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin berikan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan sudah didapat jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.